Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi minggu terakhir kuliah Geologi Fisik mengenai sumber daya alam atau natural resources. Sebelum masuk ke jenis-jenis sumber daya alam, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai cadangan dan sumber daya. Jadi dari gambar ini, kita bisa melihat untuk memproduksi satu buah pensil itu membutuhkan beberapa proses. Ya, jadi membutuhkan beberapa proses sehingga nantinya akan dibutuhkan beberapa bahan-bahan yang dikumpulkan untuk menjadi satu buah pensil ini. Jadi dari bagian atasnya itu nanti kita butuh yang namanya zinc, kemudian yang ini, yang dekat penghapus ini kita butuh koper. Penghapusnya itu nanti kita butuh minyak di situ. Kemudian dari pensilnya sendiri itu nanti kita butuh yang namanya besi. Besinya itu nanti sebagai mesin untuk membentuk pensil ini, gitu ya, bisa biar jadi bentukan pensil yang pada umumnya kalian ketahui. Kemudian dari tulisannya butuh pigmen dari warnanya, warna pensil tersebut mau kuning, hijau dan lain-lain. Kemudian dari mata pensilnya yang untuk nulis itu nanti kita butuh lempung, kita butuh grafit, gitu ya. Jadi untuk membuat satu buah pensil saja itu dibutuhkan beberapa material-material atau beberapa sumber daya alam. Oke, kemudian kita akan membahas perbedaan sumber daya alam dan cadangan. Perbedaan cadangan dan sumber daya. Jadi kalau sumber daya itu adalah endapan-endapan atau material-material yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya ini dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan dan memenuhi kriteria yang layak. Oke, sedangkan kalau cadangan itu menurut standar nasional Indonesia adalah sesuatu material, baik itu mineral, batu bara, energi, dan lain-lain yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya, dan yang secara ekonomis, secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan tersebut dilakukan. Jadi kalau sumber daya itu masih dalam cakupan yang lumayan besar, kemudian nanti setelah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, kualitas, dan secara ekonomis dapat ditambang atau secara ekonomis sudah dapat diambil, baru nanti namanya menjadi cadangan. Sumber daya alam geologi meliputi semua bahan yang ada di kerak bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, termasuk di dalamnya adalah sumber daya energi, sumber daya mineral, dan sumber daya batuan. Jadi sumber daya energi ada sumber daya tak terbarukan atau non-renewable energy, ada minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya terbarukan atau renewable energy. Di sini ada panas bumi, air, angin dan sebagainya. Sedangkan sumber daya mineral itu ada sumber daya mineral biji atau logam, ada AU, AG, CU, PB, SN, NI, MN dan sebagainya. Kemudian ada juga sumber daya mineral industri seperti kaolin, zeolit, bentonit, kuarsa, batu mulia, dan sebagainya. Selain itu juga ada yang namanya sumber daya batuan. Jadi berbagai batuan untuk bahan konstruksi, untuk gedung, jalan, seperti contohnya batu gamping, batu pasir, marmer, pasir lempung, dan sebagainya. Kita masuk ke sumber daya mineral. Sumber daya mineral biji atau logam itu diantaranya ada emas, perak, tembaga, PB, SN, NI, mangan, dan sebagainya. Kemudian sumber daya mineral industri ada kaolin, zeolit, kuarsa,
dan lain-lain. Sumber daya mineral biji. Jadi pada umumnya itu dikategorikan sebagai mineral yang strategis yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah. Kemudian yang termasuk ke dalam mineral biji yang utama diantaranya ada emas, perak, tembaga, timah, nikel, bauksit, aluminium, dan lain-lain. Dan umumnya mineral biji ini didapat dari ekstraksi batuan yang kaya akan kandungan biji, hasil alterasi mineralisasi larutan sisa magma. Kemudian mineral biji juga didapatkan dari hasil rombakan batuan yang mengandung cebakan biji, yang kemudian diendapkan kembali bersama hasil erosi dan transportasi di permukaan. Oke, ini adalah salah satu proses pembentukan mineral biji berupa kromit pada pembekuan awal dari suatu magma berupa sil. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa bagian atas terdapat batu lempung. Ini ya, ada batu lempung. Kemudian pada bagian bawah yang berwarna kuning itu terdapat batu pasir yang diterobos oleh sil yang sejajar dengan perlapisan. Jadi kandungan kromit tersebut berasal dari magnetik yang mungkin kandungannya tidak begitu banyak, tetapi mineral tersebut ada di dalam batuan beku atau magma. Nah, dari gambar tersebut kita lihat bahwa karena kromit merupakan mineral yang cukup berat, maka pada saat pembentukan magma atau cooling seal, kromit-kromit ini akan jatuh ke bawah dan nantinya akan membentuk segregasi atau semacam perlapisan dan menghasilkan batuan yang mengandung unsur kromit atau mineral kromit yang cukup tinggi. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat proses lain yang menyebabkan terbentuknya mineral biji, yaitu dengan cara interaksi dari fluida hidrotermal yang berasal dari larutan sisa magma. Jadi fluida ini berasal dari unsur-unsur volatil yang berasal dari magma yang kemudian akan berinteraksi dengan batuan samping sehingga akan membentuk mineral-mineral biji tergantung dari batuan sekitarnya. Kemudian larutan tersebut juga dapat bereaksi dan dikayakan oleh air tanah sehingga kandungan dari fluida hidrotermal ini dapat berubah dan menyebabkan berubahnya mineral biji yang dapat terbentuk. Jadi dari gambar A kita bisa lihat bahwa pluton atau batuan beku yang ada sebelumnya itu dapat bereaksi sehingga kontak antara batuan tersebut dapat membentuk or atau mineral biji. Kemudian mineral-mineral biji ini akan tergantung juga dari tipe batuan yang diterobos. Kemudian pada gambar di sebelah kanan kita bisa lihat terobosan tersebut dapat membentuk urat-urat atau hydrothermal vein karena pada batuan tersebut banyak terdapat rekahan sehingga pada urat tersebut dapat diisi oleh mineral-mineral yang berasal dari fluida hidrotermal yang mengandung unsur-unsur biji. Kemudian pada slide ini kita dapat melihat tipe mineralisasi yang lain yaitu berupa supergen enrichment. Supergen enrichment tipe mineralisasi ini terbentuk akibat pelapukan dari batuan ultrabasa di permukaan yang menghasilkan mineral-mineral gosan. Kemudian mengalami pengayaan mineral lagi ketika mineral tersebut atau batuan tersebut kontak dengan muka air tanah. Sehingga terdapat bagian yang mengalami pengayaan dan unsur-unsur yang berasal dari batuan ultrabasa tadi atau mineral bijinya. Kandungannya akan semakin meningkat. Kemudian ini adalah eksploitasi tembaga emas di Grasberg, Papua, Indonesia ya. Kemudian ini eksploitasi tembaga emas yang ada di Argentina. Ini adalah eksploitasi emas di Kelian atau Kalimantan Timur. Kemudian ini juga eksploitasi emas pada penambangan rakyat di Bulagidun di daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Ini ada eksploitasi nikel laterit di Morowali, Sulawesi Tenggara. Nikel laterit. Kemudian ini ada
Ini ya, ini biji-biji emas. Kemudian ini gambaran biji sulfida dan ini gambaran biji uranium oksida. Ini adalah prospeksi cebakan hidrotermal dan nodul mangan di dasar samudra. Kemudian ini ada endapan besi laterit atau gosan hasil pelapukan. Terlihat ya di sini ya endapan besi lateritnya. Ini adalah endapan pasir besi hasil transportasi, biasanya di daerah pantai. Kemudian ini endapan pasir besi di lokasi rekreasi, ya. Jadi pantainya pasirnya berwarna hitam untuk pasir-pasir besi. Kemudian ini adalah penambangan endapan bauksit atau aluminium dan kasiterit di Bangka Belitung. Nah, jadi tektonik dan distribusi mineral biji. Jadi, di daerah granitic plutons atau di continental crust itu kita bisa menemui distribusi mineral bijinya, ada tin, ada tungsten, bismut, dan copper di sini. Sedangkan di daerah atau lokasi Backyard Basin kita bisa menemui adanya copper, zinc, ada emas, gold, atau kromium. Kemudian di daerah magmatic arc itu biasanya kita bisa menemui adanya tembaga, emas, perak, tin, merkuri, dan lain-lain. Dan di lokasi Forak Basin kita juga bisa menemukan mineral-mineral biji, ada lead, zinc, copper. Kemudian di daerah Oceanic Crust kita bisa menemui krom, mangan, kobalt, nikel, dan di bagian Mid Ocean Ridge kita bisa menemukan distribusi mineral biji berupa copper dan zinc. Oke, sekarang kita membahas mengenai sumber daya energi. Jadi sumber daya energi yang utama itu ada 3, yaitu minyak dan gas bumi, kemudian ada batu bara, dan yang terakhir adalah panas bumi atau geotermal. Yang kedua di atas, minyak dan gas bumi, batu bara itu adalah non-renewable energy atau tidak terbarukan, dan panas bumi adalah sumber daya energi renewable energy atau sumber daya energi terbarukan. Kita mulai dari sumber daya energi minyak dan gas bumi. Ya, kita bisa lihat di sini ini biasanya ada di lapangan minyak ya, ditemukan di lapangan minyak. Ini gambaran di permukaannya, dan kalau di bawah permukaannya ini gambarannya seperti ini. Jadi minyak itu merupakan hasil perubahan bahan organik yang terkandung di dalam batuan yang telah mengalami pematangan dalam waktu yang lama menjadi hidrokarbon bercampur dengan gas dan air. Telah berpindah atau bermigrasi dan kemudian terperangkap dalam batuan yang berpori atau berongga. Minyak dan gas bumi itu pada umumnya berada di bawah permukaan. Jadi pada lapisan batuan sedimen berpori, batu gamping atau batu pasir, atau batu lain yang berongga atau mempunyai rekah. Minyak itu biasanya berasosiasi dengan cekungan-cekungan sedimen. Ini adalah beberapa cekungan sedimen dunia yang mungkin dijumpai adanya cadangan minyak dan gas bumi. Ya, kita bisa fokus ke Indonesia. Indonesia ini ada beberapa daerah dengan jumlah oil dan gas yang telah ditemukan. Jadi jumlahnya lumayan banyak di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian bagaimana sih proses pembentukan minyak dan gas bumi? Jadi cadangan minyak dan gas alam di bumi itu dimulai pembentukannya dari plankton, ganggang, dan makhluk laut lain yang mengendap di lantai samudra selama jutaan tahun yang lalu. Jadi sewaktu sedimen samudra itu bertumpuk di atasnya, kemudian sisa-sisa ini akan tertekan masuk jauh ke bawah tanah dan lama-kelamaan melapuk menjadi bahan bakar fosil atau molekul hidrokarbon dalam bentuk cair dan gas yang kemudian dapat dibakar untuk dimanfaatkan energinya. Kondisi yang dibutuhkan untuk terbentuknya minyak dan gas itu menyebabkan langkanya cadangan yang besar.
Suhu suatu cadangan misalnya tidak boleh terlampau tinggi. Batuan yang menindihnya pun itu juga harus cukup mampat atau kompak. Jadi kalau tidak, cadangan itu akan bocor ke permukaan dan kemudian akan menguap. Ya, jadi proses pembentukan minyak dan gas bumi yang pertama, ini yang warna hijau adalah sedimen organik, kemudian warna kuning batu pasir, warna merah itu ada batu lumpur, warna hijau muda ada batu lumpur dan bahan organik, kemudian warna ungu di sini batu pembawa minyak. Jadi tahap pertama itu pembentukan bahan bakar fosil, plankton dan ganggang mati yang tenggelam di dasar laut. Jadi tenggelam. Kemudian bahan endapan seperti lumpur dan pasir menutupi endapan organik, kemudian nanti bakteri akan menghancurkan. Nah, reaksi bakteri dan kimia yang mengubah lapisan organik dasar ini akan menjadi minyak dan gas yang meresap ke batuan atasnya. Kemudian minyak dan gas yang naik menembus batu pasir dan batuan-batuan berpori lainnya. Akhirnya mencapai lapisan batuan kedap yang tidak dapat ditembus. Jadi nanti minyak dan gas yang sudah ada di dasar itu akan naik, kemudian akan menembus batu pasir karena batuannya ini berpori, berongga ya. Jadi nanti minyak sama gasnya bisa menembus batu pasir tersebut, kemudian akan mencapai di lapisan batuan kedap. Jadi di sini ada penahannya, gitu ya. Jadi tidak dapat ditembus. Kemudian cairan itu akan mengumpul dalam cadangan yang besar di bawah lapisan ini. Jadi di bawah batuan kedap ini nanti cadangan-cadangannya, cairan-cairan minyak dan gasnya itu akan terkumpul. Dalam eksplorasi minyak dan gas bumi diperlukan identifikasi unsur-unsur penting, yaitu batuan induk, yaitu batuan sedimen kaya kandungan bahan organik, kemudian kita butuh yang namanya batuan reservoir, yaitu batuan berpori atau tempat terakumulasinya hidrokarbon. Kemudian kita butuh yang namanya batuan penyekat atau media yang membuat hidrokarbon tidak tersebar. Tadi ya, batuan yang kedap tadi. Kemudian perangkap, kita butuh trap di sini, yaitu sistem yang memungkinkan buat hidrokarbon terakumulasi yang secara geologi dapat berupa lapisan yang sudah terstrukturkan. Jadi beberapa contoh perangkap atau trap di minyak bumi itu ada beberapa trap. Yang pertama ada perangkap struktur anticline. Jadi dia bentuknya anticline, di sini perangkapnya. Kemudian nanti dia akan memerangkapkan minyak-minyaknya gitu ya. Jadi minyak-minyaknya itu terkurung gitu atau tersingkap dan tersimpan di daerah yang trap itu gitu. Kemudian yang B ada perangkap struktur patahan. Kemudian di sini kita lihat yang C itu ada perangkap stratigrafi ketidakselarasan, dan yang D ada perangkap stratigrafi pembajian. Jadi nanti di trap ini atau di perangkap ini nanti oilnya, minyaknya itu akan terakumulasi di situ. Jadi ketika kita ngebor itu nanti target kita atau tujuan kita nanti adalah ke bagian trap tersebut atau ke bagian perangkap tersebut gitu ya. Kemudian ini drilling. Kemudian setelah kita tahu bagian-bagian trapnya itu ada di mana aja atau perangkap-perangkap minyaknya di mana aja, kita akan melakukan yang namanya drilling atau yang namanya pengeboran. Nah, kalau di ilustrasi gambar ini, pengeboran itu adalah melewati berbagai macam lapisan sedimen yang colorful. Ya, yang bermacam-macam warnanya. Jadi ada lapisan sedimen yang bermacam-macam di sini, lapisan-lapisan sedimen. Kemudian nanti kita akan melakukan pemboran gitu di antara lapisan-lapisan sedimen yang colorful tersebut. Oke, minyak dan gas bumi sudah. Sekarang kita membahas mengenai batu bara. Jadi batu bara itu apa sih? Batu bara itu adalah hasil pengendapan bahan organik atau tumbuhan unsur karbon yang terawetkan dan telah berubah menjadi batuan. Batu bara terbentuk di lingkungan darat, yaitu di daerah payau atau rawa-rawa atau pantai. Dan tempat terakumulasinya bahan rombakan dari tumbuhan. Jadi batu bara ini itu
pada dasarnya itu terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan. Ya, kita bisa lihat ini ada singkapan batu bara. Ini batu bara. Oke, kita ke proses pembentukan batu bara. Jadi kalau yang bagian atas itu adalah batu bara pada zaman karbon, yang di bawah ini adalah batu bara pada zaman tersier. Jadi dengan adanya panas luar biasa itu mempercepat perubahan bahan organik menjadi batu bara. Ini yang di bawah ini itu terjadi di Jepang. Jadi tempat sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul pada zaman tersier sekitar 58 juta tahun yang lampau itu membentuk sebagian besar batu bara di Jepang. Oke, jadi karena adanya sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul pada zaman tersier yang zaman lalu itu nantinya akan membentuk sebagian besar batu bara yang ada di Jepang. Oke, kemudian di sini kita membahas jenis-jenis batu bara. Jenis-jenis batu bara itu didasarkan pada tingkat kejadian dan proses pematangannya. Jadi urutannya, yang pertama itu adalah pit, namanya pit, yaitu gambut, kemudian lignit, kemudian ada bituminus, dan yang paling tinggi itu adalah antrasit. Jadi kalau pit, golongan pit ini disebabkan karena masih merupakan fase awal dari proses pembentukan batu bara. Jadi endapan ini masih memperlihatkan sifat awal dari bahan dasar, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi pada saat pertama kali tumbuh-tumbuhan itu terendapkan, tumbuh-tumbuhan itu mati, kemudian mengendap di sini, itu namanya masih pit. Kemudian kalau lignit, kita masuk ke tingkatan yang berikutnya, itu namanya lignit. Lignit sering disebut juga sebagai brown coal. Golongan ini sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa struktur kekar dan gejala perlapisan. Jadi kalau di lignit itu sudah mulai terlihat perlapisan-perlapisannya. Apabila dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan ini bisa dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan yang bersifat sederhana. Karena panas yang dikeluarkan sangat rendah, sehingga seringkali digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jadi kalau lignit itu sudah mulai bisa dimanfaatkan. Tapi untuk hal-hal yang sederhana. Kemudian kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi selanjutnya, itu ada tingkatan namanya bituminus. Bituminus ini merupakan mineral padat, berwarna hitam, dan kadang coklat tua, rapuh, brittle, dengan membentuk bongkah-bongkah prismatik berlapis dan tidak mengeluarkan gas dan air bila dikeringkan, serta digunakan untuk kepentingan transportasi dan industri, dan bisa untuk pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian, kita lanjutkan ke tingkat yang paling tinggi. Ini adalah tingkatan batu bara yang paling tinggi, yaitu namanya antrasit. Jadi golongan ini berwarna hitam, keras, memiliki kilap yang tinggi, pecahannya memperlihatkan pecahan-pecahan kongkoidal. Kemudian pada proses pembakaran memperlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang tinggi. Dan batu bara jenis antrasit ini digunakan untuk berbagai macam industri besar yang memerlukan temperatur yang tinggi. Jadi semakin tinggi kualitas batu bara, maka kadar karbonnya semakin meningkat, sehingga hidrogen dan oksigen akan berkurang. Jadi batu bara yang memiliki mutu rendah, seperti lignit, bituminus, itu memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, dan kadar karbon yang rendah, sehingga energinya juga rendah. Kemudian semakin tinggi mutu batu bara, dalam hal ini antrasit ya, jenis batu bara antrasit umumnya akan semakin keras dan kompak, serta warnanya akan semakin hitam mengkilat. Selain itu, kelembabannya pun akan berkurang, sedangkan kadar karbonnya akan meningkat, sehingga kandungan energinya juga semakin besar. Berbagai batuan untuk bahan konstruksi, gedung, jalan, dan sebagainya. Jadi ini adalah sumber daya batuan ya. Sumber daya batuan itu adalah batuan-batuan yang digunakan untuk bahan konstruksi. Jadi bisa dipakai untuk gedung, jalan, dan sebagainya. Contohnya ada batu gamping, batu pasir, lempung, dan sebagainya. Ini adalah penambangan batuan vulkanik atau batu basalt.
Kemudian ini ada penambangan batu gamping. Ini ada penambangan batu gamping. Ya, penambangan batu gamping. Kita bisa lihat di sini batu gamping yang ditambang oleh pekerja-pekerja gitu. Kemudian ini ada penambangan batu lempung. Kemudian ada lagi sumber daya mineral industri, yaitu namanya adalah batu mulia. Batu mulia itu ada intan, ada ini ya, contohnya ini. Jadi ada intan, kemudian ini ada batu aki ya. Ini adalah pendulangan batu mulia tradisional di Sri Lanka gitu. Jadi pekerja-pekerja di sana itu mendulang batu-batu mulia. Kemudian ini intan ditemukan di Martapura pada tahun 2007. Ini adalah gambaran padang garam atau batu garam di Amerika Serikat. Ini kita bisa lihat penambangan fosfat. Oke, kemudian bahasan yang terakhir adalah mengenai energi panas bumi atau geothermal. Mungkin kalian sering dengar panas bumi atau geothermal ya. Nah, kita bahas yang pertama mengenai sistem panas bumi. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih panas bumi itu dapat bekerja? Untuk analogi mudahnya atau analogi sederhananya, kalian dapat membayangkan ketika kita sedang memasak air. Ya, jadi ketika kita sedang memasak air, kita di sini membutuhkan yang namanya teko. Teko dan ada tutupnya, kemudian kita butuh untuk memanaskan, kita butuh apinya di sini. Oke. Api yang digunakan untuk memanaskan teko ini itu bisa kita analogikan sebagai sumber panas atau di sini namanya heat source. Dan teko atau wadah tekonya ini itu dianalogikan sebagai batuan reservoir. Batuan reservoir di sini, ya. Jadi batuan reservoir itu adalah wadah untuk terakumulasinya fluida-fluida panas bumi, gitu ya. Jadi nanti ketika kita memasak air, kita butuh teko, tekonya diisi air kan, tekonya diisi air dan ditutup. Kemudian air yang ada di dalam teko itulah nantinya air panas buminya. Jadi fluida-fluida geothermal yang nantinya akan terpanaskan. Kemudian tutup teko itu bisa kita analogikan sebagai keprok. Keprok itu adalah batuan penundung atau batuan tutup ya. Jadi dia batuan kedap. Jadi hampir sama seperti yang di minyak tadi, batuan kedap itu fungsinya untuk menahan, jadi panasnya tidak akan lari kemana-mana, gitu ya. Jadi kemudian nanti setelah ini dipanaskan terus-menerus, air di dalam teko ini dipanaskan terus-menerus, lama-kelamaan akan matang, ya. Kalau matang dia akan keluar uap di sini. Nah, corong teko ini, yaitu tempat untuk mengeluarkan uapnya, itu yang kita sebut dengan atau kita analogikan dengan yang namanya struktur geologi atau patahan atau rekahan. Nah, dengan adanya patahan atau rekahan tersebut, batuan yang terpanaskan di sini atau fluida-fluida yang terpanaskan di sini itu akan keluar ke permukaan. Nah, yang keluar ke permukaan itu kita analogikan sebagai manifestasi panas bumi. Contohnya gini, ya. Ini gambaran di alamnya sistem panas bumi. Ini kita analogikannya sebagai kita sedang memasak air. Jadi di sini heat source-nya, di sini sumber panasnya, ini di sini ada magma panasnya di sini. Kemudian di sini ada batuan reservoirnya yang kita analogikan sebagai teko, dan di sini juga ada batuan reservoir. Ada di sini namanya keprok atau batuan penundung yang berfungsi sebagai penutup, ya. Kemudian di sini di alam itu ada yang namanya keprok. Ya, keprok itu seperti ini. Jadi dia menutup batuan reservoirnya untuk menjaga supaya panasnya atau fluida panas buminya itu akan tetap di bagian reservoir ini. Jadi tidak akan kemana-mana gitu. Kemudian mulut
Mulut dari tekonya ini yang kita analogikan sebagai struktur geologi, ini di alam bentuknya seperti ini. Jadi ada struktur geologi di sini. Kemudian tadi uap yang keluar ke permukaan itu kita analogikan sebagai manifestasi panas bumi. Ya, jadi yang kalau misalnya kalian lihat di permukaan tiba-tiba keluar air panas atau tiba-tiba keluar uap panas, nah itu bisa jadi namanya manifestasi panas bumi. Jadi sistem panas bumi itu bekerja seperti air yang mendidih pada sebuah kettle air. Nih ya, sistem panas bumi hidrotermal itu terbentuk sebagai hasil perpindahan panas dari suatu sumber panas ke sekelilingnya yang terjadi secara konduksi dan konveksi. Perpindahan panas secara konduksi itu terjadi melalui batuan, sedangkan perpindahan panas secara konveksi terjadi karena adanya kontak antara air dengan sumber panas. Kemudian sistem panas bumi itu bisa kita bagi menjadi beberapa jenis. Ini berdasarkan temperaturnya. Ya, jadi kalau berdasarkan temperaturnya itu bisa dibagi menjadi temperatur rendah, temperatur sedang, dan temperatur tinggi. Di sini ada beberapa klasifikasi. Ini menurut beberapa penelitian ahli. Yang A itu menurut penelitian Muffler dan Cataldi tahun 1978. Kemudian yang B itu penelitian Pak Hochstein. Yang C itu penelitian Ben Ritter dan Corny. Yang D itu adalah pembagian berdasarkan penelitian Nicholson. Dan yang E adalah pembagian berdasarkan penelitian Axelsson dan Gunnlaugsson. Nah, tapi di sini kita harus memilih. Jadi, kita menggunakan klasifikasi dari Pak Hochstein. Jadi, kita akan menggunakan klasifikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hochstein tahun 1990. Kenapa Bu kita harus melakukan penelitian yang dilakukan, kita harus mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Hochstein? Enggak Bu, saya nggak mau gitu ya, misalnya saya maunya yang penelitian yang dilakukan oleh yang E aja lah Bu lah. Jadi ada dasarnya ya, jadi ada dasarnya kenapa kita harus menggunakan penelitian atau menggunakan hasil penelitian dilakukan oleh Hochstein, karena sebagian besar dari riset Pak Hochstein ini itu dilakukan di Indonesia. Jadi hasil yang didapatkan dari penelitian Pak Hochstein ini kurang lebih mencerminkan atau mencirikan sistem panas bumi di Indonesia. Jadi kita menggunakan klasifikasi yang Pak Hochstein. Jadi sistem panas bumi suhu rendah itu kurang dari 125 derajat Celcius. Kemudian sistem panas bumi suhu sedang itu berada di antara 125 sampai 225 derajat Celcius. Dan sistem panas bumi suhu tinggi itu berada di lebih dari 225 derajat Celcius. Nih ya, ini adalah klasifikasi sistem panas bumi berdasarkan temperatur. Ini diadaptasi dari penelitian Pak Hochstein dan Brownie tahun 2000. Ini sama slide berikutnya, slide sebelumnya. Di sini kita bisa lihat nih. Jadi, sistem panas bumi dengan suhu rendah itu dia kurang dari 125 derajat Celcius. Kemudian sistem panas bumi suhu sedang itu berada di sekitar 125 sampai 225 derajat Celcius. Sedangkan kita bisa lihat sistem panas bumi suhu tinggi itu lebih dari 225 derajat Celcius. Nah, di sini kita akan bahas komponen sistem panas bumi. Jadi, ada syarat-syarat yang harus diperlukan atau yang dibutuhkan untuk tercipta suatu sistem panas bumi yang ideal. Yang pertama ada yang namanya sumber panas. Dalam hal ini sumber panasnya magmatik, ya, jadi berupa magma. Kemudian yang kedua ada yang namanya batuan reservoir. Ini batuan reservoir di sekitar sini. Jadi batuan reservoir ini adalah, kita analogikan di slide sebelumnya sebagai teko tadi ya. Jadi wadahnya teko tadi tempat air panas, teko tempat kita memanaskan air. Nah, itu kita analogikan sebagai batuan reservoir. Jadi batuan reservoir itu
juga harus mempunyai syarat-syarat. Jadi ada batuan-batuan yang memiliki syarat tertentu yang dapat dianggap sebagai batuan reservoir. Salah satunya adalah memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Kemudian ada yang namanya batuan penudung atau caprock. Jadi batuan penudung atau caprock ini itu hampir sama sifatnya seperti batuan kedap pada sistem minyak bumi. Jadi dia sebagai batuan yang menutupi batuan reservoir gitu ya. Jadi ada batuan reservoir di sini, kemudian di atasnya itu ada batuan caprock atau batuan penudung. Fungsinya buat apa ada batuan caprock ini? Ya supaya panasnya itu tidak tembus kemana-mana, supaya panasnya tidak melebar kemana-mana gitu, sehingga panasnya akan tetap tertahan di batuan reservoir tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya fluida recharge. Fluida recharge ini apa? Fluida recharge itu adalah fluida yang digunakan untuk pengisian fluida panas bumi di bawah permukaan sini. Jadi biasanya fluida recharge itu berupa meteoric fluid atau air hujan gitu ya. Jadi air hujan yang masuk meresap melalui peri-peri batuan, atau di sini misalnya ada patahan, jadi air hujannya bisa masuk sampai ke dalam, sampai ke daerah batuan reservoir di sini, kemudian nanti lama-lama akan terpanaskan oleh sumber panas tadi. Yang kalau di sini sumber panasnya berupa sumber panas magmatik. Selain itu, komponen sistem panas bumi selanjutnya yaitu ada yang namanya manifestasi panas bumi. Kalau di slide selanjutnya, manifestasi panas bumi ini dianalogikan seperti uap. Jadi ketika kita memanaskan air di teko, kemudian sudah panas, sudah matang airnya, itu nanti akan keluar uap dari corong mulut tekonya. Nah, uap itulah yang kita analogikan sebagai manifestasi panas bumi. Jadi biasanya di daerah panas bumi itu kita bisa menemui beberapa manifestasi. Di antaranya ada yang namanya kolam air panas, kemudian ada yang namanya sulfatar, ada yang namanya fumarol, ada yang namanya uap panas, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai batuan reservoir. Jadi setiap jenis batuan itu memiliki permeabilitas yang baik, itu dapat menjadi reservoir panas bumi. Permeabilitas itu apa? Permeabilitas itu adalah kemampuan batuan untuk meloloskan fluida. Jadi batuan apapun yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik itu dapat menjadi reservoir panas bumi. Ini kita bahas beberapa jenis dari manifestasi panas bumi. Ada yang namanya fumarol. Fumarol itu adalah uap panas yang keluar melalui celah-celah dalam batuan dan kemudian berubah menjadi uap air. Fumarol ini berasosiasi dengan sistem hidrotermal vulkanik yang dapat mengeluarkan uap air dengan kecepatan lebih dari 150 meter per second. Dan umumnya mengandung gas magmatik seperti HF, HCl, dan SO2. Apabila kandungan SO2-nya dominan, maka suhu uap airnya bisa lebih dari 130 derajat Celcius. Kemudian ada juga yang namanya sulfatar. Jadi sulfatar ini kurang lebih sama seperti fumarol, tapi sulfatar ini memiliki kandungan sulfur di dalamnya. Jadi sulfatar adalah rekahan dalam batuan yang menyemburkan uap air yang bercampur dengan CO2 dan H2S. Dan kadang juga terdapat SO2. Jadi di sekitar lubang rekahan diendapkan sulfur dalam jumlah yang banyak. Jadi misalnya kita ke daerah panas bumi, kita menemukan adanya manifestasi uap panas gitu, yang di sekitar batuan-batuannya itu ada warna-warna kuningnya atau banyak sulfurnya. Nah, itu bisa kita justifikasi sebagai sulfatar. Kemudian ada yang namanya steaming ground atau tanah beruap. Jadi ini terbentuk apabila uap air yang keluar sedikit jumlahnya dan keluar melalui pori dalam tanah atau batuan. Jadi kenampakannya ini berupa uap putih dan hangat, kemudian tidak ada bunyinya dari tekanan uap yang tinggi seperti fumarol. Jadi dia di tanah, jadi tanahnya itu beruap gitu, dari tanahnya itu muncul uap-uap putih
hangat tapi tidak ada bunyinya. Jadi analogi bunyi dari tekanan uap itu, kalau kalian dulunya pernah makan kue putu ya, misalnya kalian tahu kan pedagang putu keliling, nah itu kan bunyi nging, nah itu dia. Jadi bunyi dari tekanan uap panas yang tinggi itu nanti dianalogikan sama seperti ketika pedagang putu menjajankan putunya. Kemudian ada yang namanya netral hot spring. Di sini ada mata air panas dengan pH netral atau mendekati netral sekitar 6-7. Kemudian mata air ini diasosiasikan sebagai direct discharge fluida dari reservoir ke permukaan bumi. Ini umumnya mengandung ion klorida yang tinggi sehingga seringkali disebut air klorida. Mata air ini memiliki suhu yang tinggi lebih dari 75 derajat Celcius. Ya, gambaran ini adalah perempuan suku Maori yang ada di New Zealand. Jadi mereka menggunakan atau memanfaatkan netral hot springnya untuk memanaskan telur. Jadi di wadah kuning ini, di tas-tas kuning ini mereka taruh telurnya gitu, kemudian diletakkan di atas air panas. Terlama-lama telurnya akan matang. Kemudian manifestasi panas bumi lain ada yang namanya mud pool dan ada yang namanya hot pool. Kalau mud pool itu berupa lumpur panas, dan hot pool berupa kolam air panas. Jadi mata air panas yang terakumulasi dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar yang membentuk kolam. Kemudian manifestasi panas bumi juga ada yang namanya geyser. Jadi geyser itu apa? Geyser itu adalah mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara. Jadi geyser ini menyemburnya secara periodik. Jadi dia ada waktu-waktu tertentu, setiap berapa menit sekali geysernya akan menyembur ke permukaan. Jadi karakteristik geyser itu yang pertama, semburannya berbentuk seperti kerucut. Kemudian selang waktu semburan yaitu berkisar antara 30 menit sampai 2 jam. Suhu air dan uap yang disemburkan itu lebih dari 60 derajat Celcius, bahkan bisa mencapai titik didih air. Dan uap air yang disemburkan itu bisa mencapai ketinggian 10 meter. Ini contohnya, ini di geyser Lady Knock di Waitopu, New Zealand. Terima kasih. Kemudian ini dilanjutkan dengan tugasnya buat resume lengkap mengenai materi sumber daya alam atau natural resources, dikumpulkan paling lambat hari Rabu 13 Mei jam 3 sore di Google Classroom ya. Terima kasih kuliahnya sampai sini. Silahkan belajar, selamat menempuh UAS, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.